Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Jumpa lagi bersama saya Fikri, yaitu kita berada di channel Wisata Mistis Indonesia. Teman-teman, kali ini saya berada di tengah-tengah suatu pemakaman di daerah Depok, teman-teman. Ya, iseng-iseng aja nih teman-teman. Saya mau kemarin kan habis ngelatih kepekaan. Ini kita mau berlatih kepekaan lagi nih teman-teman. Saya di daerah Depok teman-teman, tepatnya di kampung apa sih namanya, Bojongsari. Ini kita lagi ada di tengah-tengah kuburan teman-teman ya. Mana sih? Saya sengaja pakai pencahayaan yang redup karena kalau terlalu terang makhluk gaib juga takut teman-teman. Ya, kelihatan di belakang saya apa tuh? Kuburan. Kita di sini dulu teman-teman, kita cerita-cerita misteri dulu nih. Cerita-cerita misteri. Saya mau jalan-jalan, udah capek teman-teman nih. Kebetulan saya ada di tengah-tengah kuburan banget teman-teman. Nah, sana juga kuburan semua teman-teman. Wow. Balikin lagi. Wah. Nah, jadi ini edisinya saya lagi ngelatih kepekaan teman-teman ya, supaya agak gampang juga teman-teman kita untuk mencari informasi-informasi tentang daerah-daerah yang mau kita cari tahu ceritanya. Karena kalau misalkan di tempat saya ini susah banget teman-teman kalau kita mau nyari teman buat penelusuran malam ke kuburan atau ke rumah-rumah tua, karena pada takut teman-teman. Makanya saya sendiri dan saya lagi berlatih kepekaan supaya bisa berinteraksi dengan makhluk yang tak kasat mata. Tentunya agar kita bisa menggali cerita teman-teman. Kita bisa menggali cerita-cerita atau sejarah yang ada di sini. Teman-teman, sambil kita nunggu, ini kayaknya keterangan ya, dia juga nggak mau nampak kalau begini. Mungkin kali kelihatan banget saya, gelap aja ya, kelihatan nggak sih kalau gelap? Nah, jadi konon katanya teman-teman, menurut warga setempat di sini tuh emang kita jauh dari perumahan penduduk ya. Dan ini masih jam 8:30 malam teman-teman, udah sepi banget. Nah, tempat ini tuh tempat yang paling ditakutin warga sini teman-teman, karena di tempat ini ya pure bener-bener hutan-hutan, kebun dan kuburan teman-teman. Ya, sepi, gelap gulita, cuman ada suara-suara jangkrik. Udah mulai merinding teman-teman. Saya juga pasang dupa teman-teman untuk ada suara teman-teman. Ada suara tuh, kedengeran nggak? Ya, balik lagi. Saya juga pasang dupa untuk memancing eksistensi dari makhluk yang tak terlihat ini teman-teman. Ya, mudah-mudahan dia mau berinteraksi dengan saya nih. Gelap banget teman-teman. Tempat ini banyak banget penampakan pocongnya teman-teman, kuntilanak, pocong. Dan pernah saya dapat cerita
dulu ya, udah lama banget di sini tuh ada anak kecil hilang, katanya dibawa wewe gombel teman-teman. Ya dengan kepercayaan warga sini ya dicari deh tuh anak, pakai peralatan dapur teman-teman, pakai panci, pakai dangdang segala macam, diketokin dah tuh. Ya alhamdulillah anak yang hilang itu berhasil dievakuasi teman-teman, ketemu di bawah pohon nangka teman-teman. Padahal pohon nangka itu udah dilewatin dan nggak ada anak itu. Udah beberapa kali lewat, pas arah pengen pulang ketemu deh tuh anak teman-teman. Tapi pohon nangkanya saya nggak tahu ada di sebelah mana, karena nggak ada yang mau ikut. Tadi saya udah ngajak bapak di pos, jadi banyak tahu cerita tentang di sini karena emang kebetulan dia warga asli sini teman-teman. Kalau saya kan pendatang nih dari Jakarta, jadi kurang tahu seluk beluknya teman-teman. Saya ajak ke sini saya malah dikata gila. Ya udah deh, berangkat sendiri aja. Nawa itu bismillahirrahmanirrahim ta'ala dah. Ada hajat dan tujuan juga, saya ngelatih kepekaan teman-teman. Terus juga ya barangkali ada yang mau berinteraksi gitu. Udah siapin mental banget teman-teman dari rumah. Ini hawa-hawanya sedep banget teman-teman. Nggak tahu kenapa saya tiap kalau melakukan suatu penelusuran gitu, merinding disco teman-teman. Entah karena pikiran saya atau emang ada makhluknya teman-teman. Suara apaan tuh? Burung apaan? Cuk cuk tuh, dengeran nggak? Lumayan dah, ada yang nemenin. Nah, hawanya juga panas teman-teman. Harusnya di alam terbuka ini dingin atau seenggaknya adem atau sejuk lah ya. Ini hawanya panas teman-teman, bisa dilihat tuh. Agak keringetan. Suara burung hantu apa ya? Tapi kok suaranya cuk 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 kayak begitu ya? Anggap aja kita lagi ngelakuin uka-uka, tapi saya nggak mau kayak yang di konten-konten yang kayak yang lain-lain lah gitu ya, nantang-nantang. Karena mungkin mereka nantang punya basic teman-teman. Kalau saya modal nekat, modal berani teman-teman, dan sekaligus emang mengasah keberanian teman-teman, mengasah mental dan kepekaan gitu, biar jebol ajenanya teman-teman. Nah, salah satu cara mudah untuk membuka mata batin itu ya seperti ini teman-teman. Dengan kalian berlatih ya, memantapkan hati dan pikiran kalian biar sinkron, memberanikan diri ke tempat-tempat seperti ini. Apakah itu di pemakaman, di hutan, di gunung, di kebun, dan tempat-tempat yang menurut kalian itu adalah tempat yang menyeramkan teman-teman, terutama di tempat-tempat lembab ya. Modal saya satu, yakin, bismillah, percaya sama kekuatan doa teman-teman. Udah itu aja. Kita udah berlindung sama Allah, dan kita juga di sini nggak nantang-nantang teman-teman. Kita hanya menguji mental dan keberanian kita gitu. Saya maaf, masa begini sih tuh. Gimana dong nih kalau begini? Nggak kelihatan ya, kelihatan saya doang. Sebenarnya nggak boleh terlalu terang teman-teman. Dia nggak mau muncul juga kalau terlalu terang, karena cahaya ini mengandung energi positif
yang padat teman-teman, dia agak takut. Tapi kalau begini gak kelihatan nanti kalau di belakang ada yang lewat-lewat ya. Ada suara tuh teman-teman, dengar nggak teman-teman? Tuh, ini suara burung apaan sih, cak 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 begini ya? Dibilang burung hantu kok suaranya begini. Jadi gitu cerita teman-teman nih, banyak banget kan saya lihat tuh. Ya meskipun saya suka bikin konten, tapi saya juga senang nonton konten orang teman-teman. Jadi banyak banget orang yang kepengen kebuka mata batinnya. Ya salah satunya harus punya persiapan teman-teman. Harus punya persiapan yang matang, mental, fisik, dan juga keberanian. Dan juga harus yakin dengan kekuatan doa teman-teman. Karena makhluk-makhluk seperti itu dia juga punya kekuatan, punya energi. Jangan sampai kita main asal goblek begini-begini aja, nggak ada ilmunya, barang secuil, main berani-berani gini-gini aja teman-teman. Wah ini sama aja ngantar apa ya, ngantar kekonyolan gitu. Nah jadi kita harus punya modal juga teman-teman, modal pengetahuan sama keyakinan yang tinggi teman-teman, sama doa. Ini jujur aja saya modalnya doa doang, nyari korek mana sih, bakal lupa lagi. Gitu. Jadi kalau membuka mata batin itu caranya yang paling simpel seperti ini teman-teman. Ya, semua orang itu punya bekal teman-teman, punya kemampuan mata batin. Semua, kalau dikatakan anak indigo, semua manusia itu indigo teman-teman. Hanya saja kemampuan kita itu tertutup tatkala kita beranjak dewasa teman-teman. Ada beberapa faktor kenapa mata batin itu bisa tertutup. Ya salah satunya di apa sih, kalau kata Pak Ustadz nih, kotor pikiran kita atau hati kita kotor, jadi tertutup lagi. Kenapa saya bilang semua manusia itu indigo? Karena kita terlahir dulu juga kita di alam gaib teman-teman. Emang kita apaan sebelum ada wujud ini, sebelum ada raga ini, kita tuh ruh. Kita adalah ruh yang ditiupkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, ke dalam jasad ini. Dulunya kita gaib, waktu kita masih berbentuk ruh. Dan waktu kita di alam kandungan juga itu alam gaib. Dan ketika kita terlahir di dunia ini sebagai seorang balita, bayi itu juga kita suci. Makanya anak bayi itu sangat peka teman-teman. Ada yang lewat dia nangis. Terus ada juga sawan. Nah, kayak gitu teman-teman. Sebenarnya kita itu memiliki kemampuan indigo. Semua manusia teman-teman. Semua manusia, karena asal kita memang dari alam gaib. Sebelum roh kita masuk ke jasad ini teman-teman. Nah jadi cara melatihnya seperti ini teman-teman. Sering-sering aja main datang ke tempat-tempat yang serem, yang angker lah gitu. Siapin mental kalian, siapin nyali kalian. Yang penting kalian yakin sama doa kalian. Ambil wudhu ya, baca doa, minta perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berangkat deh gitu. Ada banyak sih teman-teman cara-caranya. Ada juga yang melalui wirid. Tapi kalau melalui wirid itu zikiran itu kurang tepat ya. Karena kita zikiran itu untuk mengagungkan Allah, untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya rasa sih kurang tepat kalau zikiran kita untuk membuka mata batin.
Karena sesungguhnya emang kemampuan ini udah kita miliki jauh sebelum kita terlahir di dunia ini, dan ketika kita terlahir menjadi seorang bayi. Ada juga, wah ada suara teman-teman gitu teman-teman. Ada juga yang kemampuannya ini, saya taruh di sini aja kali ya. Gimana ya, senternya pegal, megangin senter teman-teman. Ada juga yang kemampuan mata batinnya itu tidak tertutup dari bayi sampai dewasa teman-teman. Ada juga, ya kuasa Allah deh itu ya. Terus ada juga yang bilang, wah kalau orang bisa ngelihat setan itu matanya tuh dikamuflase sama setan tuh. Ada setan yang masuk ke matanya makanya bisa ngelihat setan. Sebenarnya enggak teman-teman, sebenarnya enggak. Jadi gini analoginya, seperti yang saya bilang tadi, kita udah mempunyai kemampuan itu sejak kita kecil. Tertutup karena apa? Banyak pelajaran-pelajaran nih, kayak contoh kita sekolah dan lain-lain, dan sehingga teralihkan fokusnya gitu. Ada juga yang masih terbuka teman-teman, mata batinnya emang dasarnya begitu kali ya. Jadi mata batin itu simpel teman-teman, sering-sering aja berlatih seperti ini. Ada juga dengan cara meditasi. Kenapa harus meditasi dan kenapa harus kita main ke tempat-tempat seperti ini? Agar energi kita selaras dengan gelombang mereka. Gelombang kegoyapan itu sangat tipis sekali teman-teman, sangat halus. Makanya kita harus menurunkan sedikit frekuensi kita nih teman-teman. Bila mana kita satu frekuensi, kita bisa merasakan atau melihat keberadaan mereka teman-teman. Syaratnya itu, jadi ada beberapa cara. Satu, dengan cara bermeditasi teman-teman. Yang kedua, sering-sering datang ke tempat-tempat yang angker. Yang ketiga, jarang tidur. Jarang tidur juga bisa membuat mata batin kita kebuka teman-teman. Tapi yang ketiga ini nyiksa ya. Kenapa saya bilang jarang tidur? Itu bisa, ada suara teman-teman, itu bisa membuat mata batin kita terbuka. Karena dengan kita melek terus, otak kita ini akan lemah teman-teman. Jadi gelombang frekuensi otak kita itu menurun. Nah apabila levelnya itu sudah setaraf dengan level frekuensi gelombang makhluk gaib, insya Allah kita bisa merasakan kehadiran mereka teman-teman. Nah, ini udah ada beberapa yang hadir ya. Udah ada kelebet-kelebetan sih. Harusnya saya pakai 2 kamera ya, yang satu nyorot ke saya, yang satu nyorot ke segala macam sisi. Ya berhubung HP-nya ada 2 sih teman-teman, HP saya. Cuman nih yang satu nian buat kalau ada darurat gitu. Dalam artian darurat tuh buat nelpon teman-teman. Nah gitu. 19 menit, lama juga ya. Ini baterai saya juga udah tinggal 1% teman-teman. Kita pakai yang low aja. Bentar teman-teman ya, saya ngakalin baterai dulu. Mati teman-teman. Untung masih ada senter yang satu. Sampai mana tadi omongan saya? Oh, gelombang otak ya. Ya intinya gelombang otak kita kalau misalkan setaraf dengan mereka, satu frekuensi, kita bisa melihat keberadaan mereka teman-teman. Dan kita bisa merasakan eksistensi. Nyesek teman-teman, nggak tahu kenapa nih.
dada kayak ditindih nih. Seperti itu teman-teman. Jadi kita punya cakra nih di sini, namanya cakra ajna teman-teman. Nah, kita berbicara tentang mata batin itu bukan mata yang dua ini teman-teman ya. Mata batin itu hati, berarti mata hati teman-teman. Mata hati berarti ya bersihkan hati dan pikiran kita gitu. Dan mata batin itu nggak semuanya harus bisa melihat makhluk halus sih ya. Perasaan kita peka itu juga mata batin kita adalah salah satu tanda mata batin kita aktif ya. Terus pendengaran teman-teman, pendengaran juga audiotori namanya, audiotori. Kita bisa mendengar yang mana orang lain itu nggak bisa dengar teman-teman. Suara-suara makhluk astral, apa bisikan juga. Terus penciuman juga teman-teman. Jadi kita bisa mencium aroma wangi atau bau yang mana orang pada umumnya itu nggak bisa merasakan itu teman-teman. Nah, jadi macam-macam intuisi kita juga itu juga bagian daripada mata batin teman-teman. Jadi banyak ya penjelasan tentang mata batin ini. Kenapa saya bisa tahu? Ya karena saya belajar teman-teman, jujur. Saya punya seorang guru. Dan ini juga ya disuruh sama guru biar cepat kebuka mata batinnya ya kayak begini. Meditasi juga. Ya kalau saya meditasi itu bukan melihat makhluk halus teman-teman. Malah justru lebih ke astral projection. Nggak kelihatan makhluk halusnya, cuman saya ngawang-ngawang ke atas, ke awan gitu-gitu aja. Nah, saya cerita sama guru saya pengalaman itu, kata dia ya karena kita belum bisa mengendalikan gitu teman-teman. Jadi ketika mata batin ini udah terbuka, nanti kita juga tahu teman-teman cara buka tutupnya. Jadi nggak pegal. Kalau ada yang mau ngebuka aja nggak apa-apa kalau nggak pegal, karena ya bukan 1-2 yang kelihatan sama kita teman-teman, mungkin banyak kali ya. Mungkin ini kalau saya ngeliat juga udah banyak banget kali di sini ya, karena saya bakalan lupa juga tuh teman-teman. Tuh kayak mati lagi nih senter. Dah. Itu jadi teman-teman yang tertarik ingin membuka mata batin, tipsnya itu teman-teman, meditasi, perkuat keyakinan Anda kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa dulu. Pertama berdoa ya, minta dah, tapi sesuai tujuan. Nah, kalau misalkan nggak dapet juga ya terus aja, jangan berkecil hati. Tapi yang perlu teman-teman persiapkan itu mental teman-teman. Banyak juga dari orang-orang yang udah terbuka mata batinnya itu dia malah terganggu teman-teman, malah merasa terganggu karena sering dihampiri dan didatangi oleh sosok-sosok yang menyeramkan. Makanya kalau teman-teman pengen ngebuka mata batin itu dipikirin dulu teman-teman, untuk apa, ada kepentingan apa gitu. Emang sih mata batin ini banyak banget fungsinya teman-teman ya. Cuma teman-teman juga harus pikirkan resikonya teman-teman ya. Kalau udah terbuka buat apaan gitu, ada fungsinya enggak? Nah kalau saya ada visi dan misinya, karena kan saya bergerak. Karena kita buat konten nih, saya sama Akidaus ya, Akidaus Bang Rahmat kita bikin konten seputar misteri dan penelusuran tempat angker. Intinya ada keterkaitan di konten teman-teman. Jadi kita bisa dapat informasi dan kita bisa mengetahui nih di mana letak-letak makhluk gaib itu. Gitu teman-teman, seperti itu. Dan intinya ketika mata batin itu terbuka,
buat teman-teman yang mempunyai suatu keilmuan, amalan atau suatu keilmuan itu kita akan meningkatkan keyakinan kita, karena energi itu kelihatan teman-teman. Kita bisa mengatur teman-teman energi itu, dan bisa kita pusatkan di suatu benda ataupun orang yang kita tuju. Misal teman-teman punya musuh nih, musuh yang maksudnya musuh itu katakanlah dia itu dengki nih sama teman-teman. Bisa teman-teman kerjain, tapi kerjainnya yang baik-baik, buat dia jadi baik sama teman-teman kayak gitu ya. Buat dia jadi deket sama teman-teman, bukan kita kerjain kita bikin sakit, enggak. Itu melenceng teman-teman ya, salah besar. Karena apabila kita menyakiti orang lain, pada hakikatnya kita menyakiti diri kita sendiri teman-teman gitu. Jadi selalu berbuat baik ya. Hukum tabur tuai itu nyata dan ada teman-teman. Apapun yang kita perbuat, pasti kita akan menerima ganjarannya ya. Kalau kata orang sini kualat, kalau kata orang Hindu karma, kalau kata orang Islam dosa. Dosa yang dibalas di dunia. Dosa kan ada yang dibalas di akhirat ketika kita meninggal dunia pulang ke rahmatullah, dan juga ada yang dibalas kontan di dunia, tergantung dosa apa yang kita perbuat gitu teman-teman. Jadi kita berbuat yang baik-baik aja teman-teman ya. Yakin pasti sekecil apapun kita berbuat baik, kita akan mendapatkan hasil dari perbuatan baik itu teman-teman. Tapi bukan berarti kita habis ngasih orang rezeki, misalkan pengamen, kita ngasih goceng minta dibalas 10 kali lipat dengan duit juga, enggak. Rezeki itu banyak dan luas teman-teman, bukan tentang uang aja. Kita sehat seperti ini aja udah rezeki yang sangat besar teman-teman. Karena ketika kita sakit ya nikmat kita dicabut satu teman-teman. Kalau kita sakit kita nggak bisa ngapa-ngapain, nggak enak ya kan, nggak bisa nyari duit. Makanya dengan kita sehat ini kita harus pandai-pandai dan banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala teman-teman. Karena kata Allah, barang siapa orang yang bersyukur, niscaya akan kutambah nikmatku teman-teman. Kata Allah ya, bukan kata aneh. Barang siapa orang yang kufur, ingat azabku amatlah pedih. Nah, itu berlaku di semua agama apapun teman-teman ya. Agama Kristen juga sama, berbuat baik maka akan mendapatkan kebaikan, berbuat buruk ya akan mendapat keburukan itu juga. Intinya semua yang terjadi itu adalah ulah daripada diri kita sendiri. Jadi nggak adil kalau kita menyalahkan pihak satu, pihak kedua, pihak ketiga. Kita sendiri yang berbuat gitu teman-teman. Oke nih teman-teman, barangkali yang nonton ada yang peka nih. Ada kali di sebelah mana? Saya sih dari tadi nggak kelebetan, tadi ada baju merah teman-teman. Sumpah demi Allah saya nggak bohong, kayak kain merah terbang di depan sebelah sana sama tuh ada yang jalan teman-teman, deket banget, enter mati lagi. Dari mana sih pencetannya? Bismillahirrahmanirrahim. Ya teman-teman, itu di pohon ini nih yang saya sentol tuh, kayak ini dulu. Ini pohon ini teman-teman. Aduh, di pohon ini teman-teman nih, kelihatan nggak sih kalau disentol? Bisa juga sih kalau nonton sendiri.
Ini teman-teman nih, ada Mbak Kunti teman-teman. Mungkin teman-teman yang bisa ngelihat, kelihatan ya. Ini sih juga nggak ngeliat jelas teman-teman, bayangan, tapi kelihatan banget di mata saya, entah ini halu atau beneran. Wallahu a'lam bishawab. Ini di sini teman-teman nih. Tuh dia tuh. Jadi dia tuh seperti kayak apa teman-teman ya? Kayak bayangan tapi putih, nyata tapi masih samar gitu teman-teman. Ini di sini teman-teman nih. Mungkin teman-teman yang peka atau indera keenamnya aktif, saya juga nggak tahu ini Mbak Kunti atau apa ya. Dan tadi di depan saya sebelah sana itu, jelas banget teman-teman, di depan saya sebelah sana tadi ada kayak kain berwarna merah terbang. Itu yang paling jelas sih yang di depan sana ya teman-teman ya. Tapi karena saya kameranya cuman satu, jadi nggak bisa nyorot ke sono. Barangkali tadi pas lagi ngoceh-ngoceh ada penampakan yang saya nggak sadarin teman-teman ya. Saya sih berharap masuk ke kamera ini teman-teman. Pengen bikin konten yang real-real aja. Istilahnya kalau nongol syukur, ya nggak nongol ya udah nggak apa-apa, nggak bisa dipaksain juga ya kan. Yang kemarin-kemarin tuh ada sebagian yang saya edit setan-setanan teman-teman ya, buat ini doang, hiburan. Tapi yang 2 konten itu yang penampakan jelas itu asli nyata teman-teman, asli benar-benar nyata. Intinya yang saya tandain itu hantu nyata teman-teman, yang saya kasih bulatan sama tanda panah itu asli penampakan. Yang di rumah tua itu penampakan yang saya nggak sadarin teman-teman. Saya nggak tahu ada penampakan, saya lagi nyorot-nyorot kayak begini-gini pakai kamera, tahu-tahu pas lagi proses ngedit kelihatan teman-teman setannya. Korek mana lagi ya? Di suara lagi tuh teman-teman. Udah. Untung sampai saya mas. Ada suara teman-teman, jelas banget. Tuh teman-teman, suara orang jalan. Tuh teman-teman. Merinding. Merindingnya tambah kencang nih teman-teman. Ada penampakan teman-teman. Enggak, bukan. Agak dikecilin dikit kali ya bulutannya. Oke teman-teman, sekian dulu teman-teman ya, video saya akhirin dulu ya. Ini senter juga baterainya udah tinggal dikit tuh. Yang itu senter nggak terang, nggak bisa buat jalanan nih, senter begini doang tuh, kurang mantep. Jadi saya akhirin dulu ya, takut nih mati. Dan saya pulang nyeraduk makam, nggak baik. Oke, untuk teman-teman setia channel Wisata Mistis Indonesia,
Saya ucapin banyak-banyak terima kasih banget buat teman-teman yang selalu setia nonton dan hadir di tayangan-tayangan wisata mistis Indonesia ini teman-teman. Kok jadi tinggi sebelah sih? Nah, kok bisa begini ya? Lah, kalau teman-teman ada kesalahan, masa jadi tinggi sebelah? Kok ada suara lagi teman-teman. Saya ucapin banyak-banyak terima kasih, dan bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, mohon bantuannya dengan cara klik tombol like, komen positif, dan subscribe, dan tolong sebarkan ke seluruh media sosial yang kalian miliki teman-teman. Semoga kebaikan teman-teman Allah Subhanahu wa Ta'ala balas dengan ganjaran pahala yang berlipat-lipat ganda, dan semoga teman-teman yang lagi berada dalam keadaan sulit, semoga Allah mudahkan, Allah lancarkan rezekinya, Allah beri kesehatan, dan terutama Allah beri keselamatan teman-teman di dunia akhirat ya. Akhirul kalam teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.